Pemirsa, sidang lanjutan kasus kepemilikan senjata api dan penyalahgunaan narkotika yang melibatkan mantan suami Nindi Ayunda, Askara Parasadi Harsono, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sidang lanjutan tersebut beragendakan pembacaan pledoi oleh kuasa hukum terdakwa. Yang tadi disampaikan oleh jaksa, jadi jaksa kan menyangka nota pembelaan kita, dan tadi di persidangan kita juga menyampaikan bahwa kita juga tetap pada nota pembelaan kami. Ya, jadi ya nanti kita sama-sama lihat aja di tanggal 7 Juni bagaimana hasilnya. Dalam persidangan tersebut, tim kuasa hukum mengajukan pembelaan agar kliennya direhabilitasi atas dakwaan tentang penyalahgunaan narkotika serta kepemilikan senjata api yang tidak terbukti. Namun pembelaan yang disampaikan tim kuasa hukum Askara ditolak jaksa penuntut umum melalui pertimbangan hasil dari sidang sebelumnya. Dan JPU tetap pada tuntutannya, yaitu penjara 1 tahun dan denda 10 juta rupiah serta pemusnahan barang bukti. Atas pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa, di mana intinya penasihat hukum terdakwa meminta dakwaan tentang narkotika, rehabilitasi, dan pemilikan senjata api tidak terbukti. Kami sebagai penuntut umum pada intinya tetap pada tuntutan kami, yaitu penjara 1 tahun, denda 10 juta, dan barang bukti dimusnahkan. Kalau masalah ditolak itu hal yang biasa ya di dalam persidangan, hal yang lumrah lah seperti itu. Makanya yang penting nanti kita sama-sama lihat aja di tanggal 7 Juni hasilnya seperti apa, karena kan memang hakim yang nantinya akan memutuskan hal ini semua. Sidang akan dilanjutkan 7 Juni mendatang dengan agenda putusan. Seperti diketahui, terdakwa Askara Parasadi Harsono mengajukan 7 poin dalam nota pembelaan atau pledoi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sudah 5 bulan ayah 2 anak itu menghuni Hotel Prodeo sejak 7 Januari 2021 lalu. Lantas seperti apa kondisi terakhir Askara di dalam sel tahanan? Ya, kondisinya sih sekarang baik-baik aja, sehat dan sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Intinya kita juga saling menguatkan ya. Kami dari tim kuasa hukum juga terus menguatkan. Intinya kami yakin bisa melewati ini semua dengan baik. Sementara itu, artis kontroversial Aldi Taher lagi-lagi bikin masalah. Kali ini yang termakan pola tingkah aneh Aldi adalah Indra Herlambang. Indra dibuat kesal dengan tingkah pola Aldi saat terlibat sebuah acara hingga meninggalkan Aldi karena merasa tidak dihargai. Indra bukan satu-satunya yang meradang akibat sikap suami salsabila ini. Sederet selebriti juga pernah dibuat kesal oleh tingkah laku artis yang kini memilih jadi ustadz dan bisnis kuliner mie ayam. Sebut saja Deddy Corbuzier, Dinar Candy, komika Uus, dan yang terbaru Bobby Maulana. Bobby bahkan membuat video demi menuangkan isi hatinya karena kerap dikaitkan dengan Aldi. Saya tuh kemarin bikin video, saya cuma bilang gini, saya tuh keganggu sama orang, netizen, yang nanyain masalah Aldi Taher ke saya. Nggak malu punya teman Aldi Taher, kenapa mesti malu gitu. Itu kita masih temenan, baik, ya, kita pernah nyari uang bareng, kita pernah bikin karya bareng, gitu. Nggak malu. Karena baik lagi, apapun yang dilakukan itu hak dia. Saya nggak merasa terganggu. Yang bikin saya terganggu adalah ketika ada orang kuculuk-kuculuk nggak kenal siapa saya, kenal siapa Aldi Taher, tiba-tiba nanya, gimana tanggapan lu tentang Aldi Taher? Lu siapa? Terus ngapain juga gue mesti press conference gitu? Wah itu ngapain gitu? Terus apa istilahnya kayak datang, Bobi mah teman Aldi Taher ya, Bobi ya. Ngapain? Temen siapa ada Rizky Balwell, ada Kiwil, ada banyak. Sebelum berita ini ngangkat, nggak ada yang nanyain di temen Aldi, nggak ada. Gitu kan, jadi apa ya? Ya kalian mempertanyakan sesuatu yang kalian udah tahu jawabannya lah. Dan ketika frekuensi itu semakin sering, saya merasa terganggu. Sekali lagi, nggak ada niat buat nyolek Aldinya atau nggak ada niat untuk bilang malu apa segala macam. Dia nggak tahu keadaan gue, dia nggak tahu ini orang dia ngeblok IG gue. Gue cek, di blok. Mungkin dia pansos kali sama gue. Ya alhamdulillah, hanya Geraldine pansos sama gue. Ya,
Terus Andre Taulani alhamdulillah pansos sama gua, Raffi Ahmad aja yang belum pansos sama gua. Deddy Kobuzer pansos sama gua. Mungkin Bobby ikut-ikutan kali buat naikin sinetronnya sama programnya sama Ustadz Danu mungkin. Atau juga mungkin dia lelah kali. Justru saya juga ngeblok IG-nya Aldi Taher bukan karena saya benci sama Aldinya, salah. Saya ngeblok untuk menjaga hati saya agar tetap perlakukan Aldi sebagai teman. Yang jelas sih udah lama nggak komunikasi ya, karena dia ngeblok gua. Gue pikir mungkin ya udahlah dia pengen hidup sendiri kali, nggak pengen bersosialisasi kali. Terakhir ketemu itu di acara salah satu stasiun TV, itu juga konsepnya itu reuni grup kita yang lama tuh Ubur-Ubur. Tapi kalau untuk kontak, maksudnya WhatsApp-nya ada, nomornya ada, tapi udah lama gak kontak. Bobby menilai sikap nyeleneh Aldi demi mempertahankan eksistensinya sebagai selebriti. Maklum, karya Aldi sebagai selebriti sudah mulai jarang terlihat di layar kaca atau kegiatan off-air. Apalagi sejak dirinya mengklaim sebagai ustaz. Menurut Bobby sejak sosial media ini naik, banyak cara orang untuk menunjukkan eksistensinya gitu. Sosok yang diterima oleh masyarakat, ya walaupun mungkin diterimanya dengan cara yang beda dengan seorang public figure yang jaga image atau segala macam, tapi nggak bisa dibohongin, orang tuh suka dengan hal yang dia buat. Dia bukan tipikal yang bisa dinasehati. Jadi gini, maksudnya dia juga udah dewasa, dia tahu apa yang dia lakuin, dia tahu apa yang mesti dia jalani. Kalau bicara masalah nasihat mah udah punya anak 2, udah punya keluarga, bukan lagi waktunya untuk nasihatin sebetulnya. Dengan pola pikirnya dia, besok mau jalan aja. Bob, jangan baper-baper amat lah Bob. Baper boleh jangan lama-lama dan jangan sensitif lah, santai aja brother. Nggak apa-apa. Tetap gua I love you to the bone buat Bobby Maulana. Bob, gua kangen sama lo Bob. Ya, buka blog WA gua, blog IG gua.